Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solehah? Sekarang ketemu lagi dengan Ibu, yaitu dengan materi akhlak tasawuf. Nah, di sini kita akan membahas tentang maqamat dan ahwal dalam tasawuf. Pengertian maqamat dan ahwal di sini, maqamat adalah secara bahasa maqamat bentuk jamak dari kata maqamat yang dari kata makam yang berarti tempat berpijak, tahapan dan kedudukan. Sedangkan secara istilah, tahapan adab seorang hamba menjadi lebih baik dalam rangka wusul atau sampai kepada Allah dengan melalui proses riyadam, mujahadah dan ibadah yang telah dijalaninya. Menurut Sayyid Hussein Nas, maqamat diibaratkan dengan dataran tinggi yang dapat dicapai oleh seseorang, dan untuk mencapai puncak tersebut ia butuh usaha yang keras dan gigih dan kegigihan. Di sini juga ada anak-anak tingkatan maqamat. Tingkatan maqamat adalah tingkatan maqamat yang dikemukakan oleh para sufi. Di antaranya Al-Ghazali berpendapat bahwa tingkatan maqamat adalah 8, yaitu taubat, sabar, juhud, tawakal, mahabbah, makrifat, dan ridho. Menurut Muhammad Al-Halabazi berpendapat bahwa tingkatan maqamat ada 10, yaitu taubat, juhud, sabar, fakir, tawadu, takwa, tawakal, ridho, mahabbah, dan makrifat. Ahwal merupakan bentuk jamak dari kata hal. Hal yang berarti sifat, keadaan, berubah, dan berpindah. Atau dengan kata lain, hal adalah keadaan mental yang dialami para sufi seiring dengan perjalanan spiritualnya. Sedangkan secara istilah, hal adalah sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah secara spontan kepada hambanya seiring dengan perjalanan spiritualnya, tanpa dia mampu untuk menolak atau meraihnya dan bersifat sementara. Di sini juga ada anakku sayang, menurut Al-Ghazali menyatakan bahwa hal merupakan efek dari maqam. Dengan kata lain, apabila seseorang telah mencapai suatu maqamat tertentu, maka ia akan memperoleh suatu perasaan tertentu pula. Hal tersebut yang oleh Imam Al-Ghazali dinamakan dengan hal. Dalam menetapkan urutan dan jumlah atau para sufi berbeda pendapat. Al-Ghazali membagi hal menjadi 6, di antaranya yaitu
muraqabah atau mawas diri, khauf takut, raja berharap, tumakninah tenang, sukacita, dan musahabah dan musyahadah menyaksikan. Sedangkan Al-Tusi membaginya menjadi 10, yaitu diantaranya anak-anak muraqabah kedekatan, mahabbah cinta, khauf roja, syah rindu, tumaninah musyahadah, dan yakin atau yakin. Di sini juga ada anak-anak, yaitu diantaranya ragam kedudukan, maqamat. Taubat. Taubat berasal dari kata bahasa Arab tabayatubu, taubatan, yang artinya kembali. Sedangkan secara istilah, taubat adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang pernah dilakukan, disertai dengan rasa penyesalan dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Taubat adalah meninggalkan perbuatan maksiat disertai penyesalan dan tekad untuk tidak mengulanginya kembali. Seseorang boleh menambahkan hal itu dengan membaca istighfar yang astaghfirullahalazim, astaghfirullah wa atubu ilaihi sebanyak 70 kali sehari, semalam, atau lebih atau kurang. Sedangkan dalam pandangan tasawuf, taubat dibarengi dengan mujahadah dan riyadah sebagai sebagian dari usaha untuk membuka tabir yang membatasi diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut Nun al-Misri, taubat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu diantaranya A. Taubatnya seseorang dari dosa dan keburukan yang telah ia lakukan. B. Taubatnya seseorang karena ia telah melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Taubatnya seseorang karena ia telah memandang atau jumawa atas kebaikan dan ketaatan yang telah dilakukannya. Di sini juga ada anak-anakku, ya sayang, sabar. Di antaranya sabar menurut bahasa adalah tabah, menahan dan mencegah. Menurut istilah, sabar adalah menjauhkan diri dari semua larangan Allah dan tetap tenang dan tidak bersedih ketika menghadapi cobaan dan merasa cukup meskipun dalam keadaan kekurangan atau fakir. Juhud. Menurut bahasa, juhud adalah meninggalkan, tidak menyukai dan menjauhkan diri dari kesenangan dunia. Menurut istilah, juhud adalah keadaan meninggalkan dunia dan kehidupan kematian.
Jadi di sini juhud menjadi bagian penting dari kehidupan. Sufi karena dunia dan kenikmatan yang ada di dalamnya merupakan sumber maksiat dan penyebab terjadinya dosa. Ada juga di sini anak-anakku, sayangku, ciri-ciri orang juhud yaitu A. Tidak merasa gembira ketika mendapatkan sesuatu dan tidak sedih ketika kehilangan sesuatu. B. Tidak merasa gembira ketika ada orang yang memujinya dan tidak merasa kecewa terhadap orang yang mencelanya. C. Menyertakan niat karena Allah dalam setiap gerak-geriknya. Lanjut dengan qanaah. Qanaah, anak-anakku, sayang diantaranya. Qanaah berasal dari bahasa Arab yang artinya merasa puas dan rela atas bagiannya. Sedangkan menurut istilah, qanaah adalah menjauhkan rasa ingin terhadap apa yang belum dimilikinya dan melupakan apa yang sudah hilang, serta tidak ketergantungan terhadap apa yang sudah dimilikinya. Dalil tentang qanaah adalah sabda Rasulullah SAW yang artinya qanaah adalah harta yang tidak pernah sirna. Nah, sini juga ada itu, karena kita lanjut dengan tawakal. Tawakal diantaranya adalah secara bahasa berarti bersandar, menjamin, pasrah, dan menyerahkan diri. Secara istilah, tawakal adalah menyandarkan hati kepada Allah, secara penuh dan menjauhkan hati dari ketergantungan yang hakiki kepada selain Allah. Tawakal memiliki beberapa rukun, yaitu diantaranya 1. Meyakini bahwa Allah mengetahui apa yang sedang dibutuhkannya. B. Meyakini bahwa Allah berkuasa atas kebutuhannya. C. Meyakini bahwa Allah tidak kikir. D. Meyakini bahwa Allah memiliki cinta dan rahmat kepadanya. Di sini juga ada dengan kata-kata syukur. Syukur secara harfiah berarti pujian atas kebaikan dan penuhnya sesuatu. Secara istilah, syukur adalah pengakuan atas nikmat yang telah diberikan Allah dan mempergunakannya sesuai dengan tuntunan dan kehendak Allah. Hakikat dari bersyukur adalah memuji sang pemberi nikmat dengan cara mengingat-ingat karunia-Nya yang telah diberikannya kepada kita. Ikhlas secara harfiah berarti tulus atau ketulusan hati. Secara istilah, ikhlas adalah melakukan ketaatan dan kebaikan hanya karena Allah semata, bukan karena mengharap pujian atau penghormatan. Lanjut dengan istilah itu mahabbah. Mahabbah secara bahasa adalah kecintaan secara mendalam. Sedangkan secara istilah, mahabbah adalah kecenderungan terhadap
sesuatu dengan tujuan untuk memperoleh kebutuhan yang bersifat material dan spiritual. Sini juga anak-anak ada yang perbedaannya ya, diantaranya itu perbedaan dan hubungan mahkomat dan akwal. Mahkomat merupakan tahapan rohani yang ditempuh oleh para pengamal tasawuf untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makom berupa sifat perilaku yang dapat dicapai dengan hasil usaha yang bertujuan agar semakin dekat dengan Allah. Misalnya, taubat, juhud, sabar, qanaah, tawakal, syukur, ikhlas, mahabbah, dan sebagainya. Sedangkan al-ahwal, bentuk jamak dari hal, adalah keadaan mental yang dirasakan oleh para pengamal tasawuf sebagai anugerah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal datang begitu saja sebagai pemberian Allah tanpa ditarik, tanpa disengaja, dan tanpa diupayakan. Misalnya, kondisi senang, sedih, takut, berani, cukup, kurang, dan sebagainya sebagai akibat seseorang mengamalkan suatu amalan dalam tasawuf. Sini juga ada contohnya, itu anak-anak. Contoh seseorang yang sedang zikir, tahlil, tahmid, istighfar, tiba-tiba muncul dalam dirinya perasaan takut, khawatir, dan ingin menangis. Karena itu tidak heran jika kita sering menyaksikan orang tiba-tiba menangis saat berzikir. Perasaan tersebut namanya hal makom, merupakan usaha, sedangkan hal merupakan anugerah. Keadaan hati dinamakan hal karena berubah-ubah, dan dinamakan makom karena telah tetap. Sekian dari Ibu, mudah-mudahan walaupun sedikit bermanfaat bagi anak-anak Ibu semuanya. Yang pintar-pintar, yang pandai-pandai, mandua, tetap semangat, mandua, berbudaya, berprestasi, berakhlak mulia. Aku mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.